seperti yang ditulis di judul, video kali ini akan ngebahas 10 kegagalan saya yang terjadi pada tahun 2023. Langsung aja kita mulai, tapi sebelum masuk ke 10 daftar itu, saya ingin kasih sedikit prolog. Buat teman-teman yang belum tahu, di tahun 2023 ini, di awal tahun kami memutuskan pindah ke Kuala Lumpur. Sejak Januari, saya dan istri mulai ngejualin barang-barang, motor, kulkas, mesin cuci, dan aneka perabotan lain. Alat masak segala pun udah kita keluarin dari rumah, sehingga rumah hampir kosong. Dan pada Februari 2023 kami terbang ke sini, Kuala Lumpur, dan alhamdulillah hingga hari ini tinggal di apartemen kami ini. Dan overall we are very happy living here in Kuala Lumpur. However, ada banyak hal-hal yang tidak kami rencanakan yang akhirnya kejadian, hal-hal yang tidak kami harapkan kejadian. Dan itulah perspektif kegagalan yang saya maksud di dalam video ini. Sebagai informasi juga, di tahun 2023 ini saya tidak specifically menulis resolusi seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin karena udah usia juga. Kalau dulu kita nulis mau achieve apa gitu ya, baik pribadi maupun keluarga, tapi 2023 ini nggak ada sama sekali yang saya tulis. Jadi sekali lagi perspektifnya adalah kegagalan inilah hal-hal yang tidak saya rencanakan atau tidak kami harapkan terjadi di 2023. Oke, kita mulai aja dari yang pertama, yaitu gagal ke Inggris. Jadi tahun 2022 yang lalu saya apply beasiswa Chevening OCIS, Chevening Oxford Center of Islamic Studies. Ini adalah beasiswa riset selama 6 bulan di Oxford. Sebetulnya saya juga sudah apply ini di tahun 2021 lalu gagal. 2022 saya apply di akhir tahun untuk keberangkatan 2023. Tapi di bulan Juni, di pertengahan Juni itu dapat kabar bahwa saya tidak lolos. Sebenarnya saya sempat masuk ke shortlisted yang di interview, yaitu itu di bulan Januari. Tapi pada akhirnya nggak lolos. Jadi ya nggak lolos. Itu adalah kegagalan yang pertama, gagal ke Inggris. Nah, yang kedua adalah gagal ke Amerika. Jadi 2020 saya dapat YSEALI Professional Fellowship gitu ke Amerika dari YSEALI, yang Southeast Asia Leaders Initiative, dikelola oleh American Council, mengirim yang leaders dari Southeast Asia ke Amerika. Nah, cuman pada tahun 2020 kita tahu ada pandemi, dan karena itu batch kami itu ditunda keberangkatannya, dan ternyata kesempatan berangkat itu datang di tahun 2023, yang mana sekali lagi saya gagal berangkat karena saya merasa lebih baik memprioritaskan keluarga ketimbang berangkat ke sana dan meninggalkan istri dan anak-anak saya di Kuala Lumpur sini, karena masih bayi juga, masih kecil. Jadi saya mengundurkan diri untuk ikut ke Amerika. Tapi masih terhubung dengan teman-teman di program tersebut, dan beberapa waktu yang lalu juga ketemuan dengan Eza, dengan founder Etis juga, yang salah satu Wan Dazrik ya, salah satu penerima YSEALI Fellowship ini di batch saya, dan kita juga sempat kolaborasi dalam salah satu event gitu. Tapi ya overall tetap aja gagal, nggak jadi berangkat ke Amerika ya, karena memang udah 3 tahun lewat dan rasanya lebih penting bersama istri dan anak-anak. Oke, yang ketiga adalah gagal konsisten untuk olahraga. Jadi khususnya lari ya. Jadi di sini di apartemen kami ini tuh ada gym yang sebenarnya ya komplit lah, bagus kayak gitu. Juga ada badminton court, ada juga tennis table, meja pingpong, ada bat dan segala macam ya. Jadi awal-awal datang ke sini tuh kayak, aduh pengen olahraga dan konsisten dan seterusnya gitu. Tapi nggak konsisten ya, tetap aja nggak berhasil, gagal lah intinya kayak gitu. Gitu. Adapun yang berhasil diraih sebenarnya selama tahun 2023 ini saya ikutan beberapa running event. Sebenarnya lari-lari juga, cuman ya jadi gagal itu kayak nggak se ideal yang diharapkan lah, kira-kira gitu.
running event yang saya ikuti itu sekitar 4 sampai 5. Kenapa saya 4 sampai 5? Karena ada juga yang ikutan lari walaupun nggak daftar, kira-kira gitu. Tapi totalnya sudah sampai mungkin 50 km lah kalau di total semuanya ya. Tapi ya tetap aja nggak konsisten gitu. Dan alhamdulillah tapi di Kuala Lumpur ini karena tempatnya itu enak ya buat lari ya, jadi sebenarnya cukup termotivasi. Dan teman-teman yang follow atau subscribe akun ini kan juga sempat lihat beberapa konten saya mengenai lari di Kuala Lumpur. Tapi again tetap aja gagal konsisten olahraga. Oke. Yang keempat adalah gagal nurunin berat badan. Ini berkaitan dengan yang pertama, yang sebelumnya ya, yang ketiga tadi ya. Sebelum berangkat ke Kuala Lumpur sini, berat badan saya itu berubah-ubah antara 88 sampai 90 kg. Nah, sebenarnya pengen banget balik ke berat badan ideal tuh di sekitar 70 kilo, tapi sekarang berat badan saya masih di 80 kilo. Konsisten di situ 80 kilo hampir di sepanjang tahun 2023 ini. Jadi memang udah turun sekitar 8 sampai 10 kilo. Tapi masih belum sesuai harapan ya gitu, masih ya gagal mencapai target, bukan target sebenarnya ya, harapannya bisa sampai ke ideal di berat sekitar 70 kiloan kayak gitu. Ya tapi memang rasanya berbeda sih kalau kita saat masih 88 atau 90 kilo tuh rasanya cepet capek dan seterusnya, tapi saat berat badan udah turun tuh jadi lebih enak, lebih enteng gitu, gendong anak-anak juga lebih kuat kira-kira gitu. Tapi overall tetap aja gagal, nggak sesuai dengan yang ideal. Nah, yang kelima adalah sebenarnya agak complicated kalau disebut gagal ya. Jadi sejak tahun 2021 saya join ke 2020 even saya join ke Scooters. Scooters ini adalah startup di bidang pendidikan yang membantu mahasiswa-mahasiswa atau calon mahasiswa asal Indonesia meraih beasiswa dan studi di luar negeri. Nah, sebenarnya udah ada ribuan tuh yang saya layani itu, berbagai macam berkas maupun simulasi interview dan segala macam. Cuman yang saya maksud dengan gagal di sini sebenarnya saya itu masih punya kontrak sampai pertengahan 2023, tetapi karena kepindahan saya dari Indonesia ke Kuala Lumpur dan di apartemen kami ini memang cukup terbatas space-nya, jadi itu tidak memungkinkan lah untuk karena malam-malam juga kan kebanyakan sesi interviewnya atau sesi coachingnya yang mana saya harus nggendong anak-anak sampai dia tidur ya, khususnya saat awal-awal kami pindah ke sini. Jadi sejak awal tahun hingga pertengahan tahun saya nggak begitu aktif di Scooters. Ya tidak sesuai harapan sekali lagi ya, karena prioritasnya udah berubah ya, harus lebih banyak megang anak lah karena ya tinggal di negeri orang dan segala macam. Tapi berita baiknya adalah tahun 2023 ini saya banyak nerima WA maupun DM Instagram maupun di LinkedIn dari anak-anak yang saya bantu proses persiapan studi dan beasiswanya. Dan setiap kali WA atau pesan kayak gitu datang, rasanya senang sekali ngelihat mereka akhirnya bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan. Sebenarnya bukan cuma Scooters ya, saya juga punya satu grup WhatsApp di mana saya ngebina anak-anak dari Indonesia, khususnya amil zakat, agar dia bisa lanjut studi baik di Indonesia maupun di luar negeri gitu. Dan ada juga yang dapat, kita bantu proses interviewnya, persiapan dokumen dan lain sebagainya. Kalau ada kesempatan mungkin ini saya tampilin nanti beberapa screenshot dari teman-teman yang dapetin berita baik yang mereka kirim itu ya, kira-kira gitu. Dan alhamdulillah senang banget, dan sebagian dari mereka bahkan sudah pulang ke Indonesia juga karena berakhir beasiswanya dan studinya juga selesai ya, khususnya yang master 1 tahun lah di Inggris kan kayak gitu. Selamat buat adik-adik semua, bukan adik-adik sih ya, teman-teman lah ya yang berhasil gitu, dan semoga bisa bermanfaat ilmunya, kira-kira gitu. Tapi overall tetap aja nggak sesuai harapan, saya tidak bisa
optimal ya sampai akhir kontrak saya di Scooters. Oke, yang keenam sebenarnya juga mirip-mirip seperti yang kelima tadi. Jadi sejak 2022 saya bergabung ke Medicine Sans Frontier sebagai Islamic Philanthropy Consultant di lembaga ini untuk membantu capacity building khususnya di bidang Islamic Philanthropy di Southeast Asia and Pacific. Nah, ini adalah NGO kesehatan terbesar di dunia yang bekerja di lebih dari 70 negara selama 50 tahun terakhir. Nah, peran saya adalah leading market research maupun capacity building khususnya di dua negara, Indonesia dan Malaysia. Yang saya maksud gagal di sini sebenarnya adalah ya tadi saya masih punya kontrak hingga awal tahun depan ya, awal Januari Februari di tahun 2024. Cuman sejak Agustus saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari proyek ini karena sekali lagi ingin memprioritaskan keluarga dan studi yang sedang saya jalani. Ya gitu, jadi nggak menyelesaikan kontraknya sampai habis. Tetapi di sana saya sudah bekerja kurang lebih selama setahun dan selama itu saya udah assist mereka dalam hal market research. Kemudian juga sempat berkontribusi dalam beberapa insiden internasional ya, seperti gempa Turki di awal tahun, kemudian Ukrainian War juga dan konfliknya dengan Rusia, kemudian juga Pakistan flood, Cianjur dan segala macam. Dan sempat fundraising beberapa sampai $1.000 yang berhasil kita donasikan ke program-program yang ada di MSF. Tapi overall sangat senang berkontribusi ke salah satu international NGO terbesar di dunia ini. Kayak gitu. Jadi ya gagalnya ya karena tidak bisa menyelesaikan kontrak sampai akhir, tapi ya alhamdulillah punya koneksi dan sampai sekarang pun sampai hari ini masih terus kontak-kontakan dengan mereka, masih menjalin hubungan baik, khususnya sekarang ini karena konflik Palestina. Jadi terkait dengan exchange information, terus kemudian juga ada kolaborasi yang masih kita texting lah via WA sih pada umumnya gitu, walaupun sudah tidak aktif di sana. Oke, berikutnya yang ketujuh sebenarnya adalah dengan berakhirnya di 2023 ini saya sudah selesai 3 tahun, bukan selesai, sudah menghabiskan waktu 3 tahun untuk ngejalanin PhD. Nah, beasiswa saya pun sudah habis, tetapi saya gagal untuk menyelesaikan studi ini 3 tahun sebagaimana yang diminta atau diharapkan oleh pemberi beasiswa, di mana kita diharapkan menyelesaikan studi selama 36 bulan. Walaupun faktanya memang nggak ada juga sih yang nyelesain selama 36 bulan, cuman ya tetap aja nggak sesuai dengan kontrak, which is sebenarnya setelah saya cari informasi sebenarnya nggak apa-apa, tapi artinya nggak ada penalti atau segala macam ya. Cuman ya berikutnya sisa masa studi yang harus saya jalani ini harus ya ditanggung sendiri, dibiayai sendiri, kira-kira gitu. Jadi apapun alasannya ya intinya nggak sesuai kontrak yang diharapkan, selesai 3 tahun 36 bulan dan ya gagal, kira-kira gitu. Terus yang berikutnya gagal yang ke-8 ya, gagal publikasi. Jadi kalau dibandingkan dengan 2021 atau 2022, tahun 2023 ini minim sekali publikasi. Jadi bahkan nggak ada gitu, Jadi 2021 itu saya bisa publish sekitar 6 artikel opinion, kemudian ada 3 atau 4 research paper baik dalam bentuk book chapter ataupun research paper yang dipublish di jurnal kayak gitu. 2022 saya publish 6 research paper, 3 Scopus Index, bahkan salah satu diantaranya adalah Q2 Scopus Index, dan 3 lagi non-Scopus Index. Jadi ya lumayan banyak sebenarnya, 6 dalam setahun kan, banyak kan research paper. Nah 2023 ini nggak ada, 0 publications. Walaupun nggak ditargetin sih 2023, tapi ya sebenarnya ya nggak diharapkan, artinya lebih buruk juga dari tahun-tahun sebelumnya.
Nah sebenarnya sempat sekali ikutan conference di Jogja dan outputnya adalah publikasi Q1. Tetapi sampai akhir tahun ini belum diterbitkan juga, which is ya akhirnya ya gagal publikasi di tahun 2023 ini. Nah kemudian yang berikutnya nih, yang ke-9 sebenarnya ini adalah kegagalan yang saya sebut ya, banyak rangkaian proses kuliah dan research ya, khususnya research di bagian research yang nggak seperti saya bayangkan, akhirnya menemukan hal-hal itu kira-kira gitu. Jadi 2023 ini saya di awal tahun ikutan comprehensive exam, dinyatakan lulus. Habis itu langsung proposal defense, menjadi yang pertama menjalani proposal defense di antara batch yang ada saat ini yang belum lulus di InSafe. Dan setelah itu kami memulai research sampai akhir tahun ini. Ya sebenarnya nggak punya ekspektasi akan menyelesaikan research secepat itu selama tiba-tiba setahun selesai, dan emang kejadiannya emang enggak. Cuman yang saya maksud dengan gagal ini adalah ternyata memang ya namanya juga PhD ya, jadi apa yang saya expect akan ketemu kesulitan ternyata lebih sulit dibandingkan yang saya perkirakan, kira-kira gitu. Dan di dalam prosesnya saya belajar pakai, misalkan contoh nih dalam hal aplikasi research ya, saya mulai dari R, kemudian belajar SPSS juga, kemudian belajar pakai Evius, dan yang terakhir sekarang ini pakai Stata. Jadi itu karena menemukan kegagalan. Bahkan topik pertama yang saya ajukan untuk riset itu ya gagal, ditolak gitu. Akhirnya pakai topik kedua dan alhamdulillah diterima. Dan dalam prosesnya juga banyak kegagalan, dalam arti banyak target-target yang kita harapkan bisa lebih awal selesai dan segala macam, tapi mungkin kayak terlalu buru-buru kali ya. Jadi bagusnya emang nggak terlalu buru-buru. Jadi ya intinya banyak kegagalan yang kecil-kecil gitu ya di sepanjang research, dan memang itu kayaknya emang kayak gitu sih kalau research. Jadi ya intinya, tapi banyak kesulitan lah yang ditemui selama research. Nah yang ke-10 adalah gagal monetisasi akun YouTube ini. Jadi 2023 ini iseng-iseng mengaktifkan kembali akun YouTube ini yang udah lama dibuat sebenarnya. Tapi akhirnya ya nggak bisa monetisasi. Awalnya kita saya ngelihat video-video YouTube melihat video-video YouTube yang bilang bisa 3 bulan tuh bisa monetisasi segala macam ya. Tapi ya nyatanya sampai akhir tahun ini nggak ada, belum sampai 1000 subscriber, masih 100 subscriber. Thank you semua yang sudah subscribe, yang belum, yang masih nonton video ini juga tolong subscribe. Tapi hal baiknya sebenarnya adalah dari video-video yang saya buat, saya banyak dapat cerita bahwa banyak orang yang akhirnya lebih tahu apa itu InSafe, dan akhirnya terbantu dengan video-video yang saya buat, dan juga terinspirasi untuk masuk ke InSafe, kira-kira gitu. Tapi ya nonetheless nggak sesuai harapannya tuh kayak 3 bulan bisa langsung monetisasi dan segala macam. Ya tapi intinya ya itu tidak sesuai dengan harapan, gagal di YouTube. Nah itu dia video yang cukup panjang ini ya, 18 menit. Semoga ada manfaatnya. Apapun itu, kegagalan apapun yang teman-teman temukan di 2023 ini, jangan patah semangat, terus semangat. Saya juga masih semangat, besok juga masih mau lari-lari. Terus berbuat kebaikan, dan semoga dengan ikhtiar yang kita lakukan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja video kali ini. Happy New Year. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.